Membahas bab mubahatus shalah, hal-hal yang diperbolehkan dikerjakan ketika sholat. Pertemuan yang lalu hal yang makruh sudah ya. Nah sekarang kita hal yang mubah, boleh digawe ketika sholat dan tidak berkonsekuensi membatalkan sholat, tidak juga mengurangi pahala sholat. Ada beberapa yang dituliskan oleh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya ini. Poin yang pertama adalah al-buka'u wa ta'awuhu wal anin. Boleh bagi orang yang sholat untuk menangis, merintih, atau meneteskan air mata. Ini boleh hukumnya dan tidak dilarang. Dasarnya adalah sebuah hadis atau riwayat dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita pada satu malam Yauma Badri, yakni ketika momen perang Badar. Malam harinya beliau melihat laqad ra'aituna wa ma fina qa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajar. Pada malam itu aku melihat di antara kami tidak ada satupun yang tegak bangun untuk sholat malam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada malam perang Badar itu berdiri tegak dalam sholat malam di bawah pohon. Yusalli wa yabki hatta asbaha. Beliau sholat dan menangis di dalam sholatnya sampai dengan masuknya waktu subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, hadis ini menunjukkan kalau kita sholat lalu menangis, tidak sampai membatalkan sholat. Karena Nabi mencontohkan hal demikian sesuai yang dilihat oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak usah khawatir. Misal kita di satu masjid sholat isya atau sholat subuh, lalu mendengar imamnya bacaannya begitu indah, lalu mengingatkan akan dosa-dosa kita, lalu kita meneteskan air mata menangis, ini perbuatan tidak sampai membatalkan sholat, tidak juga makruh. Hukumnya kata para ulama diperbolehkan di dalam sholat. Apalagi kalau kita lagi umroh, ya kan, sholat di depan Ka'bah, nangis, tidak sampai merusak sholat kita, karena ini bentuk hati kita yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, walau boleh, para ulama di dalam mazhab kita Imam Syafi'i memberikan aturan dan rambu-rambu. Walau kita boleh menangis, hanya saja tangisan itu jangan sampai metu ke suara. Seperti contoh nangis yang meraung, lalu tangisan itu mengeluarkan suara seakan-akan mengucapkan minimal 2 huruf hijaiyah, maka ini membatalkan sholat. Ada pernah dalam satu momen iktikaf Ramadan di masjid kami, Masjid Raya Citra Grand City, ada seseorang di sebelah kami atau di belakang kami nangisnya meraung. Karena mungkin dengar imam itu bacaannya bagus, nangis dia. Nangis tidak apa-apa, tapi meraungnya itu yang membatalkan sholat. Ya Allah. Sampai model itu menangis. Kalau ada kalimat kata-kata AO atau dia mengeluarkan suara dan itu membentuk 2 huruf hijaiyah, batal sholat. Jadi walaupun nangis itu boleh dan tidak membatalkan sholat, tapi hati-hati, ditahan. Jangan sampai ada huruf yang keluar dari mulut kita. Tapi kalau sedang merintih, seperti contoh
imamnya membaca ayat tentang azab misalnya, kita yang mendengar merinding akhirnya menangis. Nah, ini tidak sampai membatalkan sholat. Dan ini adalah hal yang maklum bagi orang yang beriman. Jika dibacakan Quran, diperdengarkan ayat Allah, wajilat qulubuhum wa zadatuhum imanan, hatinya bergetar. Dan bergetar hati itu biasanya ada kalanya menyebabkan mata orang itu tidak tertahan meneteskan air mata. Dan ini gak usah khawatir, tidak sampai membatalkan sholat. Tapi hati-hati juga, ada yang bisa membatalkan sholat kalau nangis selain keluar ke suara. Apa contohnya? Ketika lagi nangis, baju mata tuh nyocor, dia jilat, dia telan baju matanya. Nah, ini sepakat ulama membatalkan sholat. Asik deh. Ada baju mata rasa manis atau rasa nano-nano. Itu membatalkan sholat kalau ditelan. Tidak boleh masuk ke dalam area mulut lalu ditelan. Kalau diingat. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Sama seperti menelan sesuatu yang mana dia tidak sadar dan tidak sengaja, maka tidak sampai batal sholat. Tapi kadang-kadang harus diambil antisipasi. Biasanya kalau dalam keadaan nangisnya terlalu dalam, baju mata banyak keluar, ingus melok keluar. Bercampurlah baju mata dengan ingus masuk ke mulut, mungkin itulah rasa permen nano-nano. Itu kalau ditelan bisa membatalkan sholat. Ya itu saya kira kalau sudah ingus dan baju mata itu tidak bisa lagi dalam kondisi tidak sengaja. Harusnya kita sapu. Boleh dengan tangan. Kalau ada tisu ambil dari tempat ini kita dengan gerakan yang kecil lap. Jangan sampai menjadi peluang untuk tertelan bagi kita ketika sholat. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Jadi nangis tidak membatalkan sholat. Yang kedua, qatlul hayyah wal aqrab waz zanabil wa nahwi dzalik mimma min kulli ma yadurru. Boleh ketika sholat membunuh hewan-hewan yang dapat membahayakan dirinya yang lagi sholat. Seperti contoh, boleh membunuh kalajengking, boleh membunuh ular, boleh membunuh apapun binatang yang dapat membahayakan dirinya ketika sholat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, uqtulu al-aswadaini walau fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam walau kalian atau salah seorang di antara kalian sedang sholat. Dua yang hitam itu kata para ulama al-hayyah wal aqrab, yakni ular dan kalajengking. Walau yang disebut ular dan kalajengking saja, namun para ulama di dalam kitab-kitab fikih termasuk kitab yang kita kaji ini membolehkan semua binatang yang sekiranya dapat mengancam jiwa kita boleh dibunuh walau kita sedang sholat. Mungkin orang zaman dulu selalu membawa pedang atau parang di pinggangnya. Dia sholat dalam keadaan membawa senjata. Tiba-tiba lagi sujud, bangkit dari sujud, lalu ulo sendok di depan. Siap menyerang. Maka dalam keadaan demikian diperbolehkan membunuh ular itu kalau dia dikhawatirkan menyerang kita. Langsung diambil oleh pendekar tadi pedang, dikeluarkan dari pinggangnya, sak sekali tebas, mati itu ular. Ini tidak sampai membatalkan sholat. Mungkin di zaman kita sekarang di rumah kita, pas nak sujud tiba-tiba ada kelapang lalu pas di tempat posisi sujud kening kita. Mana ini siap untuk menyemburkan bisanya atau menyengat kita. Maka dalam keadaan demikian boleh terpaksa dibunuh walau kita sedang sholat. Maka aku membunuhnya kan? Ibu sholat bawa lading atau tidak? Oh tidak bawa. Apa yang dibawa? Oh mungkin ada HP. Ini ada HP di kantor. Ini HP bisa ditutus ke binatang itu. Sekali tutusan di kepalanya bisa mati itu kelapa. Asap tepat.
Kalau tidak tepat melompat ke mukena ibu yang melompat keluar. Maka kalau bisa dibunuh dengan gerakan yang sedikit, tidak sampai membatalkan sholat. Apalagi binatang itu mengganggu dan khawatir menyerang kita, maka tidak apa dibunuh. Ini sudah disampaikan oleh para ulama berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Paham kira-kira? Nah, baik. Di sini ada saya tambahkan sedikit. Membunuh hewan yang bahaya tadi boleh dengan syarat pertama, memang binatang itu bakal nyerang kita. Kalau dia tidak nyerang kita, tidak usah kita repot-repot nak galinya, nak kita bunuh, tidak usah. Kalau lagi sholat, kita lagi sholat, misal tiba-tiba di ujung lantai di sana ada kelabang, ya kelabangnya di sana, kita sholat di sini, tidak usah dibunuh. Kakek kalau sudah sholat, mana kelabang tadi dicari, baru boleh. Kalau kami nengok kelabang harus dibunuh, karena bahaya binatang itu. Kakek kita lagi tidur, cucu kita tidur, masuk ke kupingnya, disengatnya. Tapi kalau kita sedang sholat dan posisinya jauh, tidak usah kita sibuk lagi nak ngejar kelabang kan. Kecuali kalau dia memang nak nyerang kita, ular kah atau hewan apapun yang bahaya, maka boleh kita serang balik walau ketika sedang sholat. Paham ya? Hah? Yang penting sholat kita selesai dulu. Ya sudah, kalau hilang sudah, tidak usah penipuan kita. Kita ini berbicara konteks sholatnya, bukan masalah kelabang itu bahaya atau tidak. Sholatnya ini, kalau sedang sholat dia nak nyerang kita, baru boleh kita sholat. Demi mempertahankan jiwa kita. Kelabang itu bahaya, kelabang itu ada bisa. Yang paling ringan bisa kelabang itu bisa panas demam, panas dingin selama seminggu. Kalau dia bisa yang terlalu bahaya, bisa mati itu orang. Itu bahaya kelabang, makanya jangan dibiarkan. Biasa dari kamar mandi, dari selokan keluar kelabang. Jadi kalau dia di posisi kita sholat, tempat kita tegak di sejadah, bahaya, mau tidak mau dibunuh boleh dengan alat tertentu kalau kita sedang sholat. Tapi kalau dia jauh di sana, kalau ibu merasa nak bunuhnya, kalau itu sholat sunnah, boleh tidak ibu batalkan sholat sunnah? Boleh saja. Apalagi kalau memang hajat nak bunuh ibu batalkan. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh dibatalkan, haram dibatalkan. Maka mau tidak mau ibu selesai ke sholatnya dan tidak perlu ibu bunuh karena dia jauh dari ibu dan tidak mengganggu. Sudah selesai sholat, kalau masih bisa dicari dan ketemu, selesaikan, tuntaskan hajat ibu, balas kedendam ibu. Tapi kalau misal kendak katik lagi, ya sudah, berarti dia sudah menghilang, mungkin sudah keluar atau balik lagi masuk ke dalam tempat pembuangan di toilet kita. Nah, ini masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini mungkin sering terjadi, hamlus shabi wa ta'alluquhu bil musalli. Membawa atau menggendong bayi, menggendong anak, menggendong cucu ketika sholat, dan hukum yang berkaitan bagi orang yang sholat ketika dia menggendong dari anak ataupun cucunya. Ini menggendong anak ketika sholat tidak membatalkan sholat dan termasuk hal yang mubah. Ada dua riwayat di sini. Yang pertama riwayat dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla. Nabi satu ketika sholat. Wa Umamatu bintu Zainab, ada seorang anak perempuan kecil namanya Umamah binti Zainab, ibnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia adalah anak perempuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab. Ala raqabatihi, itu cucunya ada di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, digendong Nabi. Fa idza raka'a wada'aha, kalau Nabi rukuk Nabi taruh dulu cucunya. Wa idza qama min sujudihi, kalau Nabi sudah sujud nak tegak pada rakaat berikutnya, akhadhaha, Nabi angkat kembali itu cucunya, fa'adaha ala raqabati, lalu Nabi taruh kembali di pundaknya.
Nah, jadi digendong kayak ini di pundaknya beliau. Ketika rukuk beliau taruh dulu, lalu beliau rukuk. Ketika sudah sujud, beliau nak tegak pada rakaat berikutnya diangkat lagi dari cucunya yang masih kecil tadi. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Shaddad dari ayahnya. Suatu ketika ia bercerita, dalam salah satu sholat zuhur atau asar, Nabi SAW menjadi imam wa huwa hamilun Hasan au Husain. Ketika menjadi imam itu Nabi membawa salah satu cucunya, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Fataqaddama Nabi SAW. Lalu Nabi maju jadi imam, entah sholat zuhur atau asar atau perawi hadis tadi. Fawadu'ahu. Lalu Nabi meletakkan cucunya tadi, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain mungkin di samping Nabi. Tsumma kabbara. Lalu Nabi bertakbir memulai sholat. Fasalla fasajada baina dhahrai sholatihi sajdatan aqala. Kemudian ketika sholat berlangsung, dalam salah satu sujud ketika sholat itu, Nabi sujudnya panjang ya. Sujudnya terlalu panjang. Qala inni rafa'tu ra'si. Ayahnya Abdullah bin Shaddad ini, beliau mengatakan, ketika sujud terlalu lama, aku heran, aku penasaran, maka aku angkat kepalaku dan aku melihat fa'idas sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi lama bangkit dari sujud karena di pundaknya Nabi sedang bergentol, maksudnya cucu beliau. Wa huwa sajidun, sedangkan Nabi itu sedang sujud. Faraja'tu fi sujudi. Ngingok Nabi masih sujud karena ada cucunya di atas pundaknya, lalu aku kembali sujud mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat berlangsung, sudah salam, para makmum bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahri sholati sajdatan aqaltaha." Wahai Rasulullah, tadi engkau sujud dalam salah satu sujud ketika sholat dengan sujud yang amat panjang. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun. Sampai-sampai kami ngira engkau itu lama sujud terjadi sesuatu dengan dirimu. Au annahu yuha ilaika. Atau juga kami menduga ada wahyu yang turun kepadamu, makanya sujudmu terlalu lama. Lalu aku jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun. Yang kalian duga itu tidak terjadi. Walakin ibni irtahalani fakarihtu an ajlahu hatta yaqdiya hajatahu. Namun aku tadi lama sujud, cucuku itu menunggangiku sehingga aku tidak mau bangkit lebih awal sampai cucuku menyelesaikan hajat atau keinginannya menunggangi pundakku. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim. Nah, ini hadis budak kata Imam An-Nawawi merupakan pendapat mazhab Syafi'i, boleh bagi kita yang sholat ngendong budak kecil, ngendong cucu, ngendong anak yang masih kecil, digendong ketika sholat, dan ini tidak membatalkan sholat. Buktinya Nabi melakukan, pertama dengan cucunya Umamah binti Zainab, dan yang kedua dengan cucu beliau dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, dari anak beliau juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, lahir dua cucu, Hasan dan Husain. Nabi gendong, Nabi biarkan ketika cucunya naik di atas pundaknya. Ini dalil jelas, ibu sholat, anak lagi rewel, boleh digendong di pundak. Allahu Akbar, sholat gitu, dia di sini digendong. Digendong. Nah, ini hadis budak kata Imam An-Nawawi merupakan pendapat mazhab Syafi'i, boleh bagi kita yang sholat ngendong budak kecil, ngendong cucu, ngendong anak yang masih kecil, digendong ketika sholat, dan ini tidak membatalkan sholat. Buktinya Nabi melakukan, pertama dengan cucunya Umamah binti Zainab, dan yang kedua dengan cucu beliau dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, Hasan dan Husain. Nabi gendong, Nabi biarkan ketika cucunya naik di atas pundaknya. Ini dalil jelas, ibu sholat, anak lagi rewel, boleh digendong. Digendong. Digendong di pundak. Allahu Akbar, sholat gitu, dia di sini digendong. Digendong.
tidak sampai membatalkan sholat. Tapi ada catatan di sini. Boleh ibu menggendong bayi atau anak ketika sholat, tapi dengan syarat bayi itu harus dalam keadaan bersih dan suci. Harus dalam keadaan bersih dan suci. Berarti zaman sekarang kan pakai pampers. Pampers dia harus masih bersih. Dak kacik kencing, dak kacik ngising bahasa kita. Kalau di pampersnya ada kencingnya, pampersnya sudah penuh. Apakah ada beraknya lah penuh? Kita sholat kita gendong, tidak sah sholat kita. Kenapa tidak sah? Karena pada bab syarat sah sholat, orang yang sholat tidak boleh memikul atau membawa najis yang menempel di badannya yang dia bawa ketika sholat. Makanya badan mesti suci dari najis, baju mesti suci dari najis, kemudian tempat sholat suci dari najis. Sedangkan cucung yang ibu gendong itu menempel dengan badan ibu, badan cucung tadi, menyatu dengan ibu ketika sholat. Maka tidak boleh barang yang kita bawa dengan kita melok ketika sholat mengandung najis. Maka kalau ibu menggendong cucung, gendong bayi, dia pampersnya penuh dengan kotoran, tidak sah sholat ibu, karena ibu membawa najis. Kalau dia diperiksa pampersnya ada ekeknya, bisa taruh, tidak usah digendong, sholat kita. Kalau kita gendong tidak sah sholat, sama saja kita membawa najis ketika sholat. Zaman Nabi dulu belum ada pampers. Kalau budak tu kemek, direk, ketahuan basah celananya. Zaman sekarang kan susah, karena pakai pampers. Kadang-kadang BAB tidak, kalau missing anak tu tercium baunya, bau tidak sedap. Tapi kencing, biasa kencingnya baru dikit, kita kira masih bersih. Makanya dicek dulu, pampersnya masih bersihnya, belum ada kuning-kuning. Maka kalau ibu sholat boleh ibu gendong cucu ibu. Paham ya? Yang kedua, menggendongnya ketika meletakkan. Kalau nak rukuk kan nak diletak dulu kan bayi itu. Tak mungkin lah ibu rukuk, ibu gendong patah tulang ibu di sini lagi rukuk, jangan tua. Kalau kami yang muda masih kuat. Nak gendong lagi kan butuh tenaga. Maka ketika akan meletakkan atau menggendong, usahakan gerakannya dengan sekali gerakan. Jangan sampai 3 kali gerakan berturut-turut, karena hukumnya bisa membatalkan sholat. Paham kira-kira? Nah, ibu-ibu ada cucu di rumah. Nah, kakek boleh sholat zuhur, sholat asar praktek ke ngendong cucu ketika sholat. Coba praktek ke. Apa? Repot ya? Kalau ada cucu yang rewel, ini kan ada bahasa emak kita tuh bau tangan. Nah digendong terus, ya kan? Terpaksa lagi sholat digendong, tidak masalah. Tapi dengan syarat pastikan dulu dia tidak membawa najis. Baik, ini poin yang ketiga. Nah kemudian poin yang keempat, ilqa'us salami 'alal musalli wa muhatabatuhu wa annahu yajuzu lahu ay yarudda bil isyarah 'ala man sallama 'alaihi. Boleh bagi kita yang sedang sholat menjawab salam dari orang yang mengucap salam, tapi dengan isyarat saja. Lagi sholat nih, Allahu Akbar duha, ada kawan ibu datang, Assalamualaikum cek. Lah tahu dia di sholat, untuk apa lah diucap ke salam, ya kan? Tapi kadang-kadang ada orang yang iseng seperti itu. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita untuk menjawab salam tadi, sedangkan kita sedang sholat? Nah di sini ada satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaliqun ila bani Mustaliq fa ataituhu wa huwa yusalli. Intinya Sayyidina Jabir bin Abdullah ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ketika beliau mengunjungi Nabi, Nabi lagi sholat. Lalu kata Sayyidina Jabir ini, beliau itu mengucapkan salam. Nah, lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan jarinya. Sama seperti riwayat dari Amr bin Suhaib, dia bercerita, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku melintas melewati Nabi sedang sholat. Fasallamtu, aku ucap salam dengan Nabi sedang sholat. Faradda alaiya isyarah, lalu dia menjawab dengan isyarat. Dan isyarat itu kata beliau dengan jari. Jadi mungkin ketika kita lagi sholat, ada orang ucap Assalamualaikum wahajah, ini boleh. Ini gerakan tidak sampai membatalkan sholat. Atau kita lagi duduk, tangan di paha, Assalamualaikum wahajah, tunjuk isyarat dengan anggukan juga boleh. Tapi tidak usah diucap Waalaikumsalam, batal sholat. Cukup dengan anggukan boleh. Atau kita dengan isyarat jari jemari. Nah, kenapa kita tidak boleh? Karena kita sedang menghadap Allah. Sedangkan menjawab salam itu interaksi dialog antar manusia, dan ini bisa membatalkan sholat kalau kita jawab salam. Makanya tidak boleh menjawab salam. Cukup dengan isyarat. Nah, isyarat dan itu kalau kita bisa melakukannya. Tapi ada konteks sulit dilakukan. Pintu kita tutup, wong ngedor-ngedor, Assalamualaikum, kita lagi sholat, Assalamualaikum, kadang-kadang ringan juga, wong ini, kita lagi sholat. Bagaimana caranya? Memberi isyarat, dia tidak ngingok, dia di luar. Maka caranya yang pertama, keraskan takbir kita, Allahu Akbar, besarkan takbir kita, sehingga di luar dia paham. Oh, ibu ini sedang sholat. Saya pernah seperti itu sholat sunnah, kalau tidak salah duha, di belakang pintu depan ya, di ruang tamu di belakang pintu. Datang tukang paket. Nah, dari tukang paket kan paket. Nah, tiba-tiba lulukan pertama. Tiba-tiba dia datang gedor-gedor, tidak berhenti. Assalamualaikum. Kubasai Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Baru diam dia. Baru nanti bahwa kita sedang sholat, maka dia paham. Tidak masalah, karena kita membesarkan suara itu konteksnya memang bacaan sholat. Dan itu kalau sholat sunnah boleh dibaca sir, boleh dibaca jangan, tidak masalah. Apalagi demi menyelamatkan sholat kita, karena kalau dia ngedor terus ganggu konsentrasi kita. Kalau sholat sunnah tidak masalah membatalkan. Tapi kalau sholat wajib tak boleh, ibu. Sholat fardu tak boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat sunnah tidak berdosa membatalkan. Walau makruh dibatalkan, tapi daripada kita ingat, ya kan? Maka kalau sholat sunnah menurut sebagian ulama tidak berdosa dibatalkan. Tapi kalau sholat fardu jangan dibatalkan. Karena fardu itu menurut jumhur ulama haram dibatalkan, kecuali kalau memang uzur yang tidak bisa dielakkan. Maka menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili boleh dan terpaksa untuk dibatalkan. Paham kira-kira? Tidak masalah. Dengan isyarat tidak masalah. Mau dia sholat fardu, mau dia sholat sunnah, boleh hukumnya. Paham kira-kira ibu? Silakan kalau ada bertanya. Ada pertanyaan seputar materi boleh, di luar materi juga boleh. Bunda di belakang silakan. Tadi Ustaz kalau kita lagi sholat wajib, kan ada rumus tadi ya Ustaz. Ya, rumus. Apa ibu kan? Boleh nggak dilap pakai mukena? Baik. Ingus. Boleh nggak dilap pakai mukena? Boleh sih ibu. Ngelap dengan tangan boleh, ngelap dengan tisu boleh. Tapi masalahnya ngelapnya itu dengan gerakan yang tidak gerakan besar 3 kali berturut-turut. Ini kan gerakan besar nih, kita pindahkan dari sini ke hidung itu gerakan besar. Tapi jangan sampai 3 kali berturut-turut, sekali saja. Misal tisu.
Berak sekali, 2 kali. Nah, ini sekali, 2 kali, tidak sampai batal. Tapi kalau makin itu batal sholat, pasti lebih dari 3 kali berturut-turut. Nah, pertanyaannya, saya paham. Ingus itu najis apa tidak? Nah itu pertanyaan ibu tuh di situ sebenarnya. Ngelap ingus lagi sholat boleh apa tidak? Boleh dalam gerakan, boleh selama tidak 3 kali berturut-turut. Sedangkan status ingus itu najis atau bukan? Ada kaidah pada bab toharoh. Setiap najis pasti kotor itu. Tapi setiap sesuatu yang kotor belum tentu najis. Kalau kencing najis atau bukan? Najis. Kotor enggak? Pasti kotor. BAB, bahasa kita. Cucuk ibu BAB. Najis atau tidak? Najis. Kotor tidak? Pasti kotor. Tapi kalau ingus manusia najis atau tidak? Tidak najis. Walau dia kotor. Dahak, buang dahak misalnya. Itu dahak najis atau tidak? Tidak najis. Tapi kotor. Misal, ingus tadi bukan najis. Walau dia bukan najis, tapi ingus kotor. Ibu pakai jilbab hitam. Ngelap ingus, keringlah jilbab hitam. Waduh kan bekasnya kan? Dia kan lengket-lengket kering. Datanglah ibu yang lain cipika-cipiki. Nengoklah jilbabku ada ingus dahak kering. Jijik apa ya? Orang kita ya. Apalagi ada mambunya pula. Nah, tapi itu tidak najis ibu. Kalau ibu sholat pakai mukena kerudung ada ingus kering, tidak najis. Sholatnya tetap sah. Hanya saja secara estetika kurang bagus pakai baju kotor. Sama lah kita ketemu wong penting, tidak mungkin pakai kerudung yang ada bekas ingus, yang ada bekas dahak kering. Walau itu tidak najis, tapi dia tidak elok untuk dipakai ataupun tidak elok untuk dipandang. Paham kira-kira? Tapi kalau ibu sholat dewe, ibu ngocok lap-lap kena ibu ya. Tidak sampai membatalkan sholat karena ingus bukan najis. Tapi beda kalau darah. Darah najis. Kalau ibu belajar bab toharoh, darah itu najis, termasuk najis mutawasitoh. Kalau ibu lagi sholat, yang keluar bukan ingus, mimisan yang keluar. Kalau mimisannya sedikit, ibu tahan pakai tisu, ibu ganjel lagi sholat, tidak sampai batal sholat ibu. Tapi kalau dia ngocor, mau tidak mau kan nak dielap, kepindahlah darahnya ke tangan kita, otomatis suka tidak suka sholat ibu menjadi batal. Karena darah itu najis dan tidak bisa dibersihkan kecuali memang dibasuh dengan air. Kalau sudah bersihnya baru disumpal dengan daun sirih. Paham kira-kira? Itu kalau darah. Tapi kalau ingus, ibu lagi nangis, ustaznya bacaannya bagus, ya Allah, ingat masa muda dulu mungkin banyak dosa, lalu nangis, ingus keluar, ya kan? Lap saja dengan mukena. Itu tidak sampai membatalkan sholat. Daripada tadi ingus bercampur dengan bagi mata ibu kelan, nah itu baru membatalkan sholat. Paham ya? Insya Allah. Monggo yang lain silakan. Begini, memang mengucap salam sunnah, menjawab salam adalah wajib. Tapi lihat konteks. Kalau kita sedang sholat, seperti Nabi tadi, sahabat tadi mengucap salam, Nabi tidak menjawab. Karena ketika kita sholat sedang menghadap Rabbul Alamin, lebih tinggi kedudukannya daripada manusia yang mengucap salam tadi. Maka tidak wajib mengucap salam kalau kita sedang sholat, kecuali kalau dengan isyarat. Kalau dia mengucap salam tertuju khusus kepada kita, baru sunnah tadi Nabi ngajari dengan isyarat. Aku ngangguk atau dengan isyarat jari, boleh hukumnya. Tapi kalau dia mengucap salam kepada seluruh jemaah, maka fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka
Maka kalau ada orang yang di depan sudah jawab, kita tidak wajib lagi menjawab salam. Atau boleh ibu menjawab setelah ibu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu baru ingat tadi ada orang yang salam, ibunya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham kira-kira? Ini kita berbicara salam di luar bahagian sholat. Kalau salam dalam sholat kan kita kan selesai fil alamina innaka hamidum majid, salam kan? Itulah yang cerita karena memang itu bahagian dari sholat. Dan kalau kita sedang duduk, ada kawan kita lagi sholat, kemudian dia selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak perlu dijawab, salam, tidak perlu. Karena memang salam yang dia ucapkan bahagian dari gerakan ucapan sholat, bahagian dari ucapan sholat. Maka tidak wajib kita jawab setiap orang sholat, imam di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita yang di luar salam Pak Haji, tidak perlu. Karena memang itu bahagian dari sholat. Itulah uji ibu tadi kurang lebih ya. Tapi kalau di luar sholat, maka kita jawab. Ketika dia mengucapkan salam, hukumnya sunnah, tapi yang mendengar wajib untuk menjawab salamnya. Paham ya kira-kira? Insya Allah. Kita harus nuzon bapak tadi masuk, Assalamualaikum. Itu nak ngejutkan ibu-ibu, bapak-bapak mungkin masih ngantuk ketika baru datang ke masjid dari bangun malam, kan nak sholat subuh masih ngantuk. Assalamualaikum, biar dia berkah. Silakan ibu. Ya. Bagus, kucing ya. Kalau beraknya najis pasti. Kucing tuh takutnya kalau dia bercebok tak bersih. Maaf ada tai kering, nah itu kadang-kadang ada lengket di bulu. Jangan kalau kita lagi sholat, dia mendekat dan kita tengok nih ada kotoran yang kering di belakang, maka kita boleh apa ya istilahnya itu mencegah. Dia nak duduk di pangkuan kita, ada kan kucing yang manjo, langsung refleks nak duduk di pangkuan kita lagi tasyahud akhir, maka kita dorong boleh dengan tangan kita. Tapi dorongnya di bagian kepala atau badan, jangan di bagian bokong atau duburnya. Ada najis tadi kan. Tapi kalau bokongnya bersih, ada kucingnya bersih, maka ada masalah dia duduk di pangkuan kita, Bu. Saya bacakan Imam Nawawi ngomong. Kata Imam Nawawi, hadza yadullu limadhhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa man wafaqahu annahu yajuzu hamlu sabi wa sabiyati wa ghairihima minal hayawan at-tahir fi sholatil fardhi wa sholatil nafli. Inilah pendapat mazhab Syafi'i dan ulama yang sepakat dengan Imam Syafi'i, boleh orang sholat bawa anak-anak kecil, termasuk membawa menggendong binatang yang suci, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi kalau kucing itu bersih, suci, di bokongnya telah bersih dan kaki najis, Nabi bersabda dalam hadis yang lain, fa innaha minat tawafina alaikum wa minat tawafat. Kucing itu binatang bersih karena dia itu selalu berkeliaran di sekelilingmu. Jadi kalau dia bersih, tidak habis makan tikus, beraknya bersih, tidak kaki sisa berak, kemudian dia di pangku di bawah, kata Imam An-Nawawi sah, sholatnya tidak batal. Tapi hati-hati di sini, tidak semua kucing bersih. Tadi bawa kotoran tadi itu satu. Yang kedua, bulu. Nah, di bulu kucing kalau dia masih nempel, masih belum tercabut, suci. Sesuai hadis Nabi tadi, innaha laysat binajasin. Kucing itu bukan najis kata Nabi. Memang haram dimakan, kalau mati jadi bangkai najis, tapi kalau dia masih hidup, dia suci. Fa innaha minat tawafina alaikum wa minat tawafat, karena mereka sering berkeliaran di sisi kalian. Makanya kalau kucing itu pasti bersih, mulutnya bersih, lagi mandi ke di salon misal, bokongnya juga bersih, lagi sholat di pangku dia, duduk di pangkuan kita, sholat kita tetap sah. Tapi hati-hati dengan bulu. Kalau bulunya lepas, nah bulu yang lepas itu menurut mazhab Syafi'i najis.
Sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Imam Abu Daud, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Apa yang tercabut, yang terlepas dari binatang yang masih hidup, maka yang tercabut itu adalah najis karena dia bangkai. Jadi kucing itu halal tidak dimakan, haram dimakan. Maka benda apa dia potongan badannya, apa dia bulu, kalau dari binatang yang haram dimakan putus, yang putus itu najis. Makanya bulu kucing yang putus, bulu itu najis. Maka tidak boleh di sejadah, tidak boleh ada bulu-bulu kucing yang putus ya. Maka itu najis. Kalau kucing tadi muda lepas bulunya, lalu dia duduk di pangkuan kita lagi duduk tasyahud akhir misal, maka hendaknya dicegah, khawatir ada bulu-bulunya yang lepas dan itu najis. Paham tak? Kecuali kata para ulama, jika jumlah bulu yang lepas itu sedikit, mungkin selai, 2 helai, 3 helai lepas, hukumnya dimakfu. Apa artinya dimakfu? Dimaafkan kalau dikit. Tapi kalau banyak lepas, saya punya kucing, setiap kita gendong lepas banyak bulunya. Nah, ini tidak dimaafkan. Itu bulu yang lepas najis. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bunda tadi, dilihat dulu. Kalau kucingnya bersih, tidak kaki najis, tidak kaki ngeknya bersih, apalagi dibawa ke salon dan bulunya tidak lepas, kita sholat dia di pangkuan kita, sholat tetap sah, tidak batal. Karena kucing hewan suci. Tapi kalau dia bawa najis, habis makan tikus, mulutnya bekas darah, atau di bokongnya ada kotoran kering yang belum dia cebok, atau bulunya banyak lepas, maka hendaknya dicegah jangan sampai dia berada pada pangkuan kita ketika kita sedang sholat, karena itu bisa membatalkan sholat kita sebab kita membawa najis. Paham kira-kira? Insyaallah. Baik, yang lain silakan. Bunda belakang kiri. Oh iya, Bapak juga nak nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan Nabi itu sujudnya lama, lalu makmum itu nyungak. Yo, penasaran. Nyungak. Lalu, yang pernah kami lakukan, ya, imam itu lama sujudnya. Nah, kami ini duluan itu karena aku beli macam mana, jadi duluan tapi tidak sujud lagi. Baik. Nah, apakah itu sah sholat kami? Nak dikodo apa tidak? Baik. Begini. Imam sujud lama, mungkin doanya panjang tuh ya. Yang imam itu ibu jiwa itu bukan lagi gendong cucu kan? Kalau nanti kan gendong cucu kan, maka sujudnya lama. Ini mungkin imam sujudnya lama, banyak berdoa. Doa dia tuh lagi banyak utang, mungkin ya Allah minta sewu, kada suet sewu, utangku banyak, biniku cewek, banyak dia berdoa. Kita yang jadi korban di belakang sebagai makmum, sakit kepala kita lama itu sujud kan. Makanya imam tidak dianjurkan sujud terlalu lama dalam sholat berjamaah, tidak dianjurkan, sebab dia harus melihat kondisi makmum. Tidak semua makmum siap sujud lama di belakang imam, kecuali kalau sholat dewek. Kalau sholat dewek berdoa panjang sampai jidat nih hitam lagi lah. Tapi kalau sholat sebagai imam tidak dianjurkan untuk sujud terlalu lama. Nah, kasus Bunda tadi, Bunda Syarifah tadi lagi sujud, kok tak bangkit-bangkit? Jangan-jangan imamnya mati, jangan-jangan dari sujud ya. Bisa jadi kan? Tapi masalahnya kasus beliau ini, wongnya memang masih hidup, bukan lagi sujud meninggal, tapi karena doanya panjang. Nah, ibu tidak tahan lagi, lalu ibu bangkit, duduk tasyahud akhir mungkin, imam masih sujud. Maka pertanyaannya ada dua. Ibu ketika bangkit duduk, sedangkan imam masih sujud, ibu itu masih niat sebagai makmum atau tidak? Kalau ibu masih niat sebagai makmum, batal sholat ibu. Sebab
karena ibu tidak patuh dengan gerakan imam. Harusnya kalau ibu nak nyungak-nyingok, kenapa lama? Jangan-jangan imam ini meninggal. Ibu nyungak-nyingok, rupanya imam itu lagi nangis sujud, banyak doanya. Maka ibu balik lagi sujud, karena wajib mengikuti imam. Paham? Tapi kalau ibu bangkit nyungak, lamanya imam ini sujud, sudah duduk duluan, batal sholat ibu. Karena ibu sengaja menyelisihi imam. Kecuali, simak nih, kecuali kalau ibu berniat mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Misah ke diri dari imam. Kalau tidak tahan lagi pala ibu pening, imam itu sujudnya lama, ibu harus berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, kali ibu pingsan. Karena apa? Sudah lemah pembuluh darah di kepalanya. Sudah umur 70, khawatir kaki pecah, laju kaki mati gitu, ya kan? Maka ibu boleh bangkit duluan daripada imam masih sujud dengan syarat ibu niat mufarokoh. Apa niat mufarokoh? Dalam hati ibu berniat, aku sengaja memisahkan diri dari imam. Jadi ketika ibu sudah berniat, ibu bangkit duduk tasyahud akhir dewean, wong lain masih sujud, sholat ibu tidak batal. Karena ibu sudah tidak lagi melok imam, ibu sudah pisahkan diri. Tugas ibu selesaikan bacaan tasyahud akhirnya, kemudian ibu salam sendiri. Tidak perlu lagi melok imam. Paham? Tapi kalau ibu bangkit tanpa niat mufarokoh, ibu status sebagai makmum masih. Maka kalau ibu duluan bangkit sengaja daripada imam, menurut sebagian ulama batal sholat ibu. Karena ibu sudah melanggar apa yang harus dilakukan sebagai makmum, yaitu patuh dengan gerakan imam. Nah, kecuali kalau ibu sudah niat pisah, imamnya terlalu panjang, maka ibu boleh bangkit duluan, ibu selesaikan sholatnya sendiri. Paham kira-kira? Bisa? Yang kodok sholatnya baru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, pertanyaan ini mungkin kebalikan dari Ibu Syarifah. Ya. Ada di kami sering sholat bareng-bareng jamaah itu, ini yang imamnya sujudnya sudah selesai, makmumnya masih sujud sudah. Itu saja kebalikannya banyak kan? Itu gimana Ustaz? Sah tidak sholatnya? Baik, bagus. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, aku tuh salah fokusnya kerudung ibu. Yang bertanya Bu Syarifah itu galeri Syarifah. Aku berjualan kerudung Bu Syarifah. Ini kan galeri Syarifah kan? Kukira Bu Syarifah itu desainer, itu dari dia itu. Tulisannya Syarifah tulisannya. Baik. Saya jawab kalau tadi imam. Sekarang makna kalau makmum. Makmum juga tidak dianjurkan sujud terlalu panjang kalau imam tidak sujud panjang. Karena tugas makmum ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti makmum. Jadi makmum itu mengikuti imam. Kalau imam sudah bangkit duduk tasyahud akhir, tidak usah macam-macam derekan sujud panjang-panjang. Tapi berbeda dari mendahului imam. Kalau kita terlambat, kita kan masih sujud nih, itu kan terlambat tuh. Maka sholat tidak batal, hanya saja makruh. Makruh ini bisa mengurangi pahala sholat berjamaah. Kenapa makruh? Karena tidak patuh dengan komando imam. Imam sudah duduk tasyahud akhir, dia masih sujud panjang, tidak batal sholatnya. Ya. Hanya saja ini menurut mazhab Syafi'i batal sholat kalau dia terlambat ketinggalan 3 rukun yang panjang dari imam, baru batal. Sedangkan sujud terakhir, rukun yang panjang terakhir apa? Duduk tasyahud akhir. Cuma 1 kan, tidak sampai 3. Setelah itu kan salah. Maka sholatnya tidak batal, tapi dia kehilangan atau kekurangan pahala berjamaahnya sebab tidak patuh dengan takbir dan komando dari imam untuk bangkit dari sujud. Ini pernah terjadi Pak. Ibu lagi sujud bangunnya, ketika bangkit dari sujud laba linggalo dari masjid batos. Enggak salah pun tidak. Tidur namanya. Nah kalau tidur batal sholatnya. Tidur.
sadar kalau mau nggak balik kalau batal kamu wudhunya batal. Tidur kan membatalkan wudhu. Paham kira-kira? Insya Haji silakan. Beliau tuan rumah dan kameramen kita. Kalau lagi sholat itu kalau ada nyamuk kita pukul kan keluar darah. Nah itu gimana? Baik, bagus. Darah manusia atau darah binatang semuanya najis. Nah, pertanyaannya, kalau kita lagi sholat ada nyamuk, kadang-kadang kita kesel, kita tepat nyamuknya mati, batal nggak sholat kita? Dilihat dulu. Kalau nyamuk itu tidak ada darah, kita tepat, lalu mati, itu nyamuknya jadi bangkai. Bangkainya kan najis. Kalau langsung kita sentil, tidak batal sholat. Paham? Tapi kalau kita tepat, nyamuk itu gemuk, itu darah kalau para ulama tidak dimaafkan. Karena darah nyamuk yang gemuk itu tergolong banyak. Kadang-kadang kita tuh geram, ibu nengok lagi sholat kita ngasih nyamuk gemuk, aduh tidak dibekuk kayak lari ya. Tepat kita tabok lagi sholat darahnya kemudian pecah, badannya keluar darah banyak, mau tidak mau sholat kita jadi batal. Kenapa batal? Karena darah itu cair, dan sesuatu yang cair tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Otomatis sholat kita jadi batal. Kecuali kalau kita kejatuhan bangkai nyamuk yang kering, bangkai itu najis, nyampak dia atau kita tempat mati dia di sini, dak ketik yang cairnya keluar, nyamuknya mati. Itu nyamuk bangkai najis. Kalau tidak kita singkirkan batal sholat kita. Tapi kalau segera kita singkirkan, sholat kita tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada najis yang nempel, kering dia. Tapi kalau ada darah itu basah, itu tidak bisa kita bersihkan dengan disentil. Mau tidak mau harus dibersihkan dengan air. Apalagi kalau kita nabok nyamuk itu, posisinya nyamuk itu pecah, darah keluar di mukena, ngeresep atau tidak? Meresap ya. Maka mau tidak mau sholat kita batal sebab pakaian kita membawa najis. Lalu bagaimana solusi? Solusinya sabar-sabar dulu. Ketika nengok nyamuk gemuk, dalam hati kita tunggulah salamnya. Habis salam mati ya. Ketika salam langsung tepat mati. Kalau beruntung, kalau tidak beruntung ketika sudah salam nyamuk tadi hilang. Baru nyesek kasurnya ya. Tidak sempat dulu nyamuk yang ini. Nah itu ya jawabannya Pak Haji. Jadi kalau dia darahnya banyak, maka kata para ulama batal sebab darah adalah najis dan darah itu pasti cair. Darah yang dimaafkan itu di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ada darah yang dimaafkan, sholat tidak batal. Apa contohnya? Darah jerawat. Ada jerawat di sul pecah dengan syarat pecah dewek, bukan kita yang mopel-mopel. Pecah dewek. Kita lagi sholat pecah dewek, tidak batal sholat kita. Yang kedua, darahnya masih nempel di situ. Kalau pecah jerawatnya di sini, darahnya lagi dengkul, berarti kan ada yang pindahkan. Karena kita yang pindahkan, maka tidak dimaafkan lagi sholat kita menjadi batal. Tapi kalau darah jerawat di sini atau darah bisul pecah dewek tadi sholat masih di situ dan tidak kita apa-apakan, bukan kesengajaan kita, maka sholat kita tetap sah. Selesai sholat maka kita ada darah rupanya. Makanya sholat kita diulang atau tidak perlu diulang, sebab itu darah bisul kita dewek. Kemudian yang kedua, darah itu pecah bukan ulah kita. Dan yang ketiga, dia masih di tempatnya, belum berpindah ke tempat yang lain. Paham kira-kira? Satu lagi, berarti yang terakhir ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, tadi ibu-ibu sering berjamaah di masjid, terutama sholat subuh. Ya, bagus. Jadi kita kan mengikuti imam Pak Ustadz ya. Tapi di waktu imam membaca surat, kadang-kadang ada yang salahnya ya. Kadang kita dikit-dikit ada hafal ya. Jadi itu perlu nggak kita itu masih mengikuti imam atau kita pisah dengan imam itu? Pisah dengan imam atau tetap melodi imam? Iya, begitu. Pertama, dilihat dulu bacaannya. Kalau bacaan itu bacaan rukun, apa contohnya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian kita baca surat, kita baca surat. Kemudian 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 kita baca surat. Ke
imam salah-salah baca pendek dipanjangkan, panjang dipendekkan, ain dibaca alif, alif dibaca ain, kho dibaca go dibaca kho, ghairil maghdubi itu kan gho, dibaca khairil maghdubi, itu salah artinya. Kalau dia yang salah dalam bacaan wajib seperti Al-Fatihah, maka menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, makmum wajib berpisah dari imam. Sebab Fatihah itu rukun sholat, tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Maka oleh karena itu kalau imam yang Fatihah amburadul, jangan bermakmum dengan imam itu. Kalau sudah terlanjur berniatlah berpisah diri, selesaikan sholat Anda sendiri. Paham? Tapi kalau yang rusak itu adalah ayat-ayat pendek, ayat-ayat pilihan, baca kulhu, baca ayat-ayat pendek, bukan Al-Fatihah, maka masih ditoleransi ibu. Sebab ayat-ayat pendek itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi ibu tetap sah bermakmum dengan dia, walau kadang-kadang panjang dipendek ke, pendek dipanjang ke, ain dibaca alif, alif dibaca ain, masih sah sholat ibu. Sebab itu bacaan sunnah. Tapi kalau Fatihah gak bisa ditoleransi, karena Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Maksudnya membaca Fatihah lengkap ayat 1 sampai 7, dan tidak boleh ada huruf yang tertinggal satu pun, dan yang dibaca itu mesti jelas, tajwidnya jelas. Begitu pula makharijul hurufnya juga jelas. Paham kira-kira? Tinggal ibu ngomong dengan laki ibu, yuk tahu dengan ketua masjid, jangan suruh wajib lagi jadi imam, karena Fatihahnya sudah kacau. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, cukup ya, sudah pukul 11 lewat, ya, masuk 11 lewat 16, 11 sejam lebih, tadi 10 lewat 10. Sudah sejam lebih, saya kira cukup. Yang penting ibu paham dan bisa praktek ke. Kalau kaki sholat nak nangis adalah ya. Tapi nangis itu karena takut dengan Allah, bukan nangis karena banyak utang ya. Nak minum cucuk boleh, silahkan. Tidak sampai membatalkan sholat, tapi ingat periksa dulu dan itu kotor. Nak bunuh kelambang lagi sholat boleh. Kalau dia kan begitu, kalau tidak ya jangan dikejar ke kamar mandi lagi sholat. Paham ibu kira-kira? Insya Allah.